Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rista Aryani dengan NIM 283 dari kelas PM23I. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai elips dan persamaan umum elips untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri analitik. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus dan terhadap garis tertentu atau direktrix itu tetap, yaitu sama dengan E, dan E kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Selanjutnya, istilah-istilah pada elips. F1 dan F2 ini disebut dengan fokus, sedangkan D1 dan D2 ini disebut dengan directrix. Lalu V1, V2, T1, T2 ini adalah puncak elips. Eh, Pada elips, puncak yang memuat titik fokus itu namanya puncak mayor. Nah, puncak mayornya ini itu berarti V1, V2. Sedangkan eh, puncak yang tidak memuat atau tidak segaris dengan fokus itu namanya puncak minor. Nah, puncak minornya adalah T1 dan T2. Eh, dan O adalah pusat elips. Oke, selanjutnya yaitu persamaan umum elips. Langkah yang pertama yaitu mencari persamaan direktriksnya. P F1 sama dengan C. Maksudnya itu jarak P ke F1 itu sebesar C dan P V1 sama dengan A. Maka jarak P ke V1 ini sebesar A, di mana A-nya ini lebih besar dari C. Lalu V1 F1 per V1D sama dengan E. V1 F1 itu bisa dicari dengan A min C, A min C per V1D ini bisa dicari dengan PD min A. Maka A min C per PD min A sama dengan E. Sehingga A min C sama dengan E dikali PD min A. Maka diperoleh persamaan yang pertama. Lalu V2F1 per V2D itu eh, V2F1 ini dapat dicari dengan A plus C per V2D ini bisa dicari dengan PD plus A. Sehingga A plus C per PD plus A sama dengan E. Maka A plus C sama dengan E dikali PD plus A. Maka diperoleh persamaan kedua. Lalu jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga diperoleh 2A sama dengan 2 kali EPD. Maka eh, A sama dengan EPD. Sehingga PD-nya itu A per E. Lalu selanjutnya yaitu kurangkan persamaan 1 dan 2. Sehingga diperoleh min 2C sama dengan min 2EA. Min 2EA ini dari mana? Ini dari sini. EPD min EA min EPD min EA kan EPD-nya habis, sisanya tinggal min 2EA. Jadi min 2C sama dengan min 2EA. C-nya ketemu EA. Nah, eh, jadi persamaan garis direktrisnya adalah karena ini kan D1 sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan direktriksnya yaitu X sama dengan jarak dari pusat ke P ditambah PD. Jarak dari pusat ke P itu kan alfa. Dan PD itu kan A per E. Sehingga persamaan garis direktrisnya itu sama dengan X sama dengan alfa plus A per
E. Langkah selanjutnya yaitu mencari hubungan A, B, dan E. T1 F1 per T1 T aksen sama dengan E. T1 F1 per kan T1 T aksen itu sama kayak eh, jarak P ke D sehingga eh, T1 F1 per T1 T aksen itu sama dengan T1 F1 per PD sama dengan E. Sehingga T1 F1-nya itu E dikali PD. E-nya ini habis sehingga T1 F1-nya itu ketemu A. Lalu sekarang eh, fokus di segitiga ini. PT 1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi BF1 kuadrat. PT1 ini kan B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. C kuadrat tadi ini kan, C sama dengan EA, jadi ini B kuadrat sama dengan A kuadrat min EA kuadrat. EA kuadrat kan ini E kuadrat A kuadrat. Maka karena sama-sama mengandung variabel A kuadratnya jadi dikeluarkan. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Lalu selanjutnya itu, langkah selanjutnya yaitu menemukan persamaan umum elips. Misal, K, X, Y. Pada elips, maka K aksen itu alfa plus A per E, Y. F-nya itu kan ini ya, alfa plus C, beta. Nah, karena E itu kurang dari 1, maka F1 K per KK aksen sama dengan E. Jadi F1K sama dengan E dikali K aksen. Nah, F1K ini kan jarak dari F1 ke K. Jadi pakai rumus jarak antara dua titik. Begitu juga dengan K aksen juga pakai rumus jarak antara dua titik. Sehingga eh, F1K itu akar XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E dikali jarak K aksen itu akar alfa plus A per E min XK kuadrat plus YK min YK kuadrat. Kedua ruas dikuadratkan. Boleh kan ya dikuadratkan karena kan akar di sini ini positif dan di sini juga positif. Maka boleh dikuadratkan. Sehingga XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali alfa plus A per E min XK kuadrat plus 0. Lalu ini saya kelompokkan menjadi seperti ini. Lalu ini yang XK min alfa min C ini dikuadratkan sehingga XK min alfa kuadrat min 2 dikali XK min alfa kali C plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa min A per E dikuadratkan. Ini XK min alfa min A per E-nya ini dikuadratkan sehingga menjadi seperti ini. Sehingga menjadi E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat min 2 kali XK min alfa dikali A per E plus
A kuadrat per E kuadrat. Lalu ini XK itu XK min alfa kuadrat min 2 kali XK min alfa kali A per E plus A kuadrat per E kuadratnya dikalikan dengan E kuadrat sehingga jadi E kuadrat kali XK min alfa kuadrat min E kuadrat kali 2 A per E kali XK min alfa plus E kuadrat kali A kuadrat per E kuadrat. Ya, E kuadratnya ini kan habis ya, coret-coret. Sehingga diperoleh ini E kuadrat kali XK min alfa kuadrat min 2AE dikali XK min alfa plus A kuadrat. Nah, ini kan sama-sama ini ya, XK min alfa kuadrat. Ini juga E kuadrat kali XK min alfa kuadrat. Saya jadikan jadi 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2C dikali XK min alfa min 2AE kali XK min alfa. Ini jadinya 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2 kali C min AE kali XK min alfa. Ini tadi kan C sama dengan AE, jadi di sini menjadi 2 kali AE min AE. Kan habis. Jadi di sini tinggal A kuadrat min C kuadrat. C tadi kan AE kuadrat, sehingga ini jadi A kuadrat min AE kuadrat. Nah, ini kan sama-sama mengandung variabel A kuadrat kan, karena nanti jadinya A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Jadi, ini bisa dijadikan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Sama aja kan. Jadi, 1 min E kuadrat kali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Ini saya bagi dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat semua. Sehingga XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per A kuadrat kali 1 min E kuadrat sama dengan 1. Ingat di persamaan direktrix tadi kan waktu mencari hubungan A, B, dan E itu kan B sama dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Sehingga di sini itu menjadi X K min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan umum elipsnya itu diperoleh ini XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan elips itu ada dua. Elips horizontal, di mana A-nya itu lebih besar dari B. Untuk persamaan elips, rumus persamaan elips dan horizontal itu sama. Bedanya kalau horizontal itu A-nya lebih besar dari B, sedangkan kalau vertikal itu A-nya lebih kecil dari B. Nah, ini selanjutnya yaitu pembuktian persamaan umum elips dengan pusat 0,0. Bisa dilihat di sini dengan cara analog seperti ini, seperti yang tadi ini, bisa dapat diperoleh XK kuadrat per A kuadrat plus YK kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi tinggal ini alfa betanya tinggal diganti 0,0 aja sih. Jadi sehingga diperoleh ini tadi. Dan kalau 0,0 berarti kan F1-nya C,0. Dan K aksennya A per B, YK. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.